Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Ada hal yang baik dan ada pula hal yang buruk yang terjadi. Ada orang-orang yang hidupnya selalu diliputi dengan keberkahan dan kasih sayang Allah. Namun di sisi lain ada orang-orang yang selalu hidup dalam kemurkaan dan dibenci Allah. Kebencian Allah pada dasarnya disebabkan oleh perilaku mereka juga. Lantas siapa saja golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan 6 perkara yang menyebabkan seseorang mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita tidak termasuk dalam kategori ini. Pertama, tamak. Tamak merupakan salah satu sikap rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tamak juga merupakan salah satu penyakit hati. Adapun yang menggoda seseorang untuk berbuat tamak bisa karena harta dan kekuasaan. Tamak bisa berupa rakus terhadap harta, jabatan, kedudukan, dan yang dapat merusak agama, karena tidak secara sadar orang-orang seperti itu akan suka menebar kebohongan, berbuat keji, menghalalkan segala macam cara agar keinginannya tercapai. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kedua, menghina orang lain. Menghina orang adalah sebuah perbuatan tercela, dan Allah tidak menyukai hal tersebut, karena biasanya orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang bersikap sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan terdapat salah satu ayat dalam Al-Quran yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka menghina orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ketiga, mengambil hak orang lain. Islam melarang memakan hak orang lain tanpa izinnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil hak orang lain adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29.
Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan Rasulullah SAW amat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman bahwasanya ada 3 jenis orang yang perang melawan mereka pada hari kiamat kelak. Mereka bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkari. Seseorang yang berjualan dengan orang bertiga akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut. Serta seseorang yang memperkerjakan kemudian ia tidak membayarkan upahnya. Keempat, duniawi. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana perhatian manusia hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan. Orientasi mereka pada kebendaan materi semata-mata, yang hak dikatakan batil, yang haram dikatakan halal, yang benar dikatakan salah, dan yang salah dibenarkan. Yang nampak terlihat seakan bahagia, padahal sesungguhnya jiwanya telah didera tak habisnya oleh persoalan dunia. Masalah akhirat hanya terkadang saja tersentuh. Ingat akhirat ketika datang musibah, namun setelah itu menjauh bahkan tak menghiraukannya lagi. Kelima, bodoh dalam urusan agama. Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat, selalu mengutamakan pekerjaan yang tak ada habisnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat membenci orang Ja'zari, Jawas, suka berteriak di pasar, bangkai di malam hari, keledai di siang hari, pintar masalah dunia dan bodoh masalah akhirat. Karena itu orang yang bodoh adalah orang yang tidak taat dalam menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Selama dia melakukan maksiat, maka ia bodoh. Kebodohan tentang akhirat dan kebodohan tentang surga dan neraka. Membuatnya jatuh ke dalam maksiat. Keenam, lalai dalam urusan agama. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah mereka kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dimanapun berada, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni salat 5 waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Selanjutnya pada ayat 10, menghimbau orang-orang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu untuk kepentingan du'afa, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, sehingga kamu tak sempat berinfak. Lalu dia berkata setelah kematian terjadi menyesalinya, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dengan hartaku ini, dan aku dengan demikian akan termasuk orang-orang yang saleh, karena menjadi dermawan
Hanya sekian 6 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.